Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada segenap mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Nagham dan Qiraat, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita semua sudah membahas tentang sejarah qiraat dan juga nama imam-imamnya. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yakni materi tentang nagham. Nagham secara lughawi berarti atau secara etimologi berarti yakni menyanyi atau melakukan, taghani. Akan tapi secara istilahi atau secara terminologi, nagham ialah bagaimana kita membacakan Al-Quran dalam konteks Al-Quran dengan membaguskan suara kita sesuai dengan kaidah yang ada dan tentunya sesuai dengan tajwid yang ada. Jadi dalam nagham itu ada 3 hal yang penting, yakni yang pertama kita belajar ilmu tajwid, lalu kita belajar ilmu lagu, dan ketiga belajar ilmu lagu dan seni suara. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulainya, ada suatu hadis ataupun 2 hadis. Zainul Quran bi aswatikum fa inna syautal hasana yazidul Quran husnan, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Dan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Jadi ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pentingnya membaca dengan lagu. Lalu dalam sejarahnya Rasulullah SAW juga terkenal sebagai seorang yang pandai melantunkan lagu, termasuk sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Banyak diriwayatkan dalam kitab Ulumul Quran ataupun tafsir bahwa suatu ketika, yakni Abu Musa al-Asy'ari pernah membaca Al-Quran di tengah malam. Ketika itu ada Nabi sedang lewat dan mendengarkan bacaan tersebut. Ketika mendengarkan tersebut, lalu Nabi paginya ketemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, lalu bilang, "Ya Allah, Mas'ud, maaf ya Allah, Abu Musa al-Asy'ari, bacaan kamu begitu indah tadi malam." Lalu jawab dari Abu Musa al-Asy'ari, "Kalau saja seandainya saya tahu panjenengan atau Rasulullah lewat, saya akan membaguskan lagi bacaan saya." Di para sahabat zaman dulu pun sudah melakukan Al-Quran. Secara sejarah dalam kitab Lisanul Arab diterangkan ada 2 versi sejarah. Yang pertama, lagu yang kita pahami, yakni ada nahwan, syika, jargat dan sebagainya, itu berasal dari tawanan budak kafir yang ketika itu melakukan suatu nada dan dipakai oleh orang Islam menjadi bacaan lagu Al-Quran. Akan tapi teori kedua, yakni lagu itu berasal dari nenek moyang orang Arab yang melakukan dengan lagu-lagu tertentu, dan itu dipakai untuk melakukan Al-Quran. Sehingga dalam konteks tersebut akhirnya seiring berjalannya zaman terciptalah lagu-lagu yang dipatenkan menjadi lagu dalam nagham Al-Quran. Secara umum maklumat atau nagham dalam Al-Quran itu lebih, ada dari 40, sekitar 50 ataupun lebih. Akan tapi yang dipakai sampai sekarang, yakni ada 7 yang kita hafal, mungkin teman-teman yang para qori yang sudah biasa, yakni yang pertama lagu Bayati, 2 yakni Jiharka, Hijaz, Nahwan, Syika, Ros, dan Sobah. Itu 7 maqamat atau 7 nagham yang biasanya para qori melantunkan. Ada yang lagu-lagunya maka lagu Bayati, biasanya di acara formal. Nanti ada orang yang suka lagu Nahwan, yang suka Jiharka, ada yang dicampur ketika dalam satu ayat atau berapa ayat. Jadi itu biasanya para qori membiasakan dengan lagu-lagu tersebut. Terlebih sekarang di Kudus sering didatangi oleh para qori internasional. Sekalipun di Kudus pun juga ada qori internasional seperti Ustadz Mas'ud, Ustadz Shalhul Hadi, dan ada qori nasional banyak di Kudus seperti Ustadz Musa Anyanis, Ustadz Mujab, lalu ada Ustadz Abdullah Rosyad dan sebagainya. Kemarin kita kedatangan Ustadz Salman Amrillah yang juara internasional, dan juga kemarin Ustadz Mukmin baru beberapa waktu kemarin datang di Menara, dan kemarin juga di Kudus kedatangan Syekh Muhammad Sahad
dari Mesir. Beliau ialah salah satu qori yang berasal dari Mesir yang juga terkadang menggunakan bacaan qiraah sab'ah. Oleh karena itu dalam materi kuliah kali ini kita tetap membaca dengan qiraat. Nanti pada pertemuan 1 sampai ke 7 dengan kita bahas dengan qiraat, lalu pertemuan selanjutnya kita bahas dengan nagham. Jadi pada praktek kuliah kali ini nanti kami harap para mahasiswa-mahasiswi untuk pertemuan ketiga mulai minggu depan, nanti yang satu ialah menyiapkan makalah ataupun nanti dibentuk dalam PowerPoint, tidak apa-apa. Yang kedua nanti pembagiannya yakni ada yang mempresentasikan tentang kaidah, dan yang ketiga yakni ada yang praktek dengan bacaan tersebut. Di satu kelompok nanti ada 3 tugas. Yang pertama membuat makalah, yang kedua nanti ada yang presentasi, yang ketiga ada yang praktek. Ataupun digabung nggak apa-apa, presentasi sekaligus praktek. Jadi nanti bisa menyampaikan kalau nanti pembahasannya ini tentang qiraat Ibnu Amir, nanti bisa mencontohkan qiraatnya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang terpenting ketika membaca, kami harap semua bisa membaca dengan kaidah tajwid seperti yang kita pelajari dulu, yakni nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. Idgham bi ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab, ikhfa, dan idgham syafawi. Mem sukun bertemu huruf hijaiyah pun ada 3. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham syafawi. Nanti ada Hasyamsiyah, Al-Qamariyah, dan terutama mat. Karena kemarin ketika kami mengisi kuliah di kelas lain, ada yang bacaannya kurang sesuai tajwid. Oleh karena itu kami harap kalian nanti jika praktek tolong ditafsirkan kepada temannya, setidaknya tajwidnya sudah betul, karena pokok dasar membaca Al-Quran ialah kaidah tajwid. Karena ini materinya ya materi nagham dan qiraat, kami harap tajwid nanti bisa belajar pada orang yang terdekat di sekitar kalian, ataupun jika ada muskil bisa tanya pada kami Jabri melalui nomor WA kami. Sebelumnya sebagai pengantar sejarah ini dapat kami sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam grup WA. Demikian dari kami. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.